Hey sahabat Prudential, welcome back to Gen Pro Talks. Di sini kalian akan membahas tentang financial yang tentunya membuat kalian teredukasi dan bisa mencapai financial freedom kalian. Tentunya masih bersama aku Fania Valencia, dan di topik kali ini menarik sekali karena kita akan membahas tentang FOMO. Dan di samping aku juga sudah ada dua laki-laki tampan dan juga gentleman yang pastinya ngerti banget nih soal topik kita kali ini. Dan langsung aja aku perkenalkan, di samping aku sudah ada Kak Sandi dan juga Kak Fran. Halo. Sebelumnya aku kenalin dulu nih ke sahabat Prudential, kalau di sebelah aku ini adalah financial advisor, benar ya? Yes. Jadi Kak Frans dan juga Kak Sandi ini sama-sama mengerti banget nih tentang financial freedom dan gimana caranya mencapai hal tersebut, ya kan Kak? Amin. Tapi sebelum kita membahas tentang tips and triknya, kita akan ngebahas dulu topik kali ini nih Kak, which is adalah FOMO. Ada yang mau ngejelasin nggak nih FOMO itu apa? Bukan ngejelasin sih ya, cuma menurut saya aja. Oh baik, silahkan. FOMO buat saya tuh kayak ikut-ikutan tapi nggak jelas juntrungannya. Bibit bobotnya nggak tahu gimana, cuman ikut-ikutan aja lah biar nggak ketinggalan. Betul. Kak Sandi mungkin mau menambahkan? FOMO itu kalau buat saya nggak jauh beda sih ya. Jadi bukan seseorang menjadi trendsetter ya, tapi lebih ke arah mengikuti apa yang sedang in gitu ya sekarang ini gitu, tanpa memperhatikan hal-hal yang lainnya. Betul. Aku juga menambahkan ya kepada tentunya sahabat Prudential. Jadi FOMO itu lebih ke singkatan, seperti singkatannya lah ya, fear of missing out. Jadi dia takut ketinggalan sesuatu seperti yang dibilang tadi ya. Nah kalau di Gen Z zaman-zaman Fania ini. Kita juga Gen Z. Oh ya, betul. Kita kan seangkatan kan Kak? Angkatan bapaknya kan? Tadi sih di balik layar udah ngomongin. Jadi kalau di angkatan aku dan juga kakak-kakak itu kan pasti ada banyak halnya ya. Terutama kalau di angkatan aku itu tuh banyak banget nih Kak, misalnya FOMO tentang konser. Jadi kayak misalnya banyak banget angkatan aku yang tiba-tiba, apalagi kan setelah COVID-19 kan konsernya banyak ya. Yeah. Jadi kayak dikit-dikit ada DWP, dikit-dikit ada apa tuh lah, saya pengen ikut semua konsernya. Kalau ada teman-teman udah pada ikutan, kita yang nggak ikut, rasanya kayak aduh ketinggalan zaman banget nih. Takutnya nanti pada ngumpul lagi, pada ngomongin konser itu kita nggak ikut kan kayak, oh ya kan lo nggak ikut, kayak gitu-gitu tuh pasti ceng-cengannya Kak. Nah terus ada lagi kayak misalnya sepatu, orang-orang pada beli, kalau Fania kan di basket ya. Jadi orang-orang pada beli sepatu basket Air Jordan apa, kalau misalnya nggak ikut beli nanti kayak, ih sepatunya masih itu, gitu-gitu. Aku kepo deh kalau sama kakak-kakak tuh FOMO-nya biasanya ke hal yang kayak gimana sih Kak gitu? Kalau saya sih orangnya nggak FOMO-an. Oh nggak FOMO-an? Cuman pernah di 2019 kalau Fania tahu ya, Fania mungkin 2019 masih kecil banget, mungkin masih nggak tahu. Waktu itu saudara dekat saya tiba-tiba janjian ketemuan sama saya, terus dia cerita dia beli mobil cash dengan cara yang saya belum pernah tahu sebelumnya, karena hubungannya dekat banget. Dia suami istri ya, dia suami istri, jadi saya ikutan lah, intinya saya ikutan. Masa tersaingi ya? Bukan tersaingi, cuman dia nggak coba untuk nipu lah intinya. Pokoknya dia kasih tahu cara baru buat dapet ganti mobil dengan gampangnya. Iya. Jadi saya tertarik, tapi saya nggak cari tahu. Nggak cari tahu, nggak tahu sama sekali. Cuman percaya aja, modal bener-bener percaya. Jadi kita harus taruh sejumlah uang. Awalnya bener. Balik menghasilkan seperti yang diharapkan. Iya, yang diharapkan, bukan yang dijanjikan ya. Memang saya nggak dijanjikan. Terus makin lama kayaknya ada yang nggak beres. Wah. Begitu nggak beres, udah telat semua. Nah baru dari situ saya tahu itu namanya money game, Mbak. Baik. Jadi ya itu robot. Bukan. Bukan robot gendek gitu. bukan robot. Oh, tapi awalnya beneran balik itu duit awalnya. Untung lah ya. Belum sempet untung. Cuman balik modal aja. Enggak. Enggak juga. Kalau pertama balik kita jadi makin percaya, Pak. Oh iya betul. Tambah lagi. Nah, pas nambah itu buka akun pun udah nggak bisa.
gitu. Itu kayak ada akunnya gitu. Oke. Jadi nggak bisa buka lagi. Oh baik, agak serem ya mainnya. Itu bukan agak sih. Oh iya, itu udah serem banget ya kan. Pas akunnya nggak bisa dibuka itu udah bukan agak serem lagi. Tapi ngomongin soal itu tuh memang sampai sekarang masih banyak loh yang kayak gitu, kayak investasi di sini nanti bunganya akan balik selama 6 bulan gitu, berapa persen, jadi 100% jadi 200% kayak gitu tuh ada juga sih Kak sebenarnya. Dan pasti kan ya generasi sekarang juga ngomongin soal duit kan pasti kayak menarik nih gitu kan. Oke, tapi sebelum lanjut lagi aku pengen tahu kalau dari Kak Sandi gimana nih? Pernah nggak sih Kak FOMO kayak Kak Frans juga yang kayak gini? Mungkin kadarnya kalau saya dikit banget soal FOMO. Oh baik. Ya, saya orangnya nggak pernah ikut-ikutan gitu ya. Cuma kalau kita ngomong soal FOMO yang saya ikut ini sebenarnya nggak bisa bilang jauh beda juga, tapi model-model kayak Frans, tapi bukan soal-soal yang seperti itu gitu ya. Baik. Jadi ada yang bilang bahwa mau tahu nggak sih kalau misalkan kita pergi mau traveling gitu ya, lu ngedapetin miles itu dengan gampang itu gimana gitu ya? Oh, gimana gitu? Terus dijelasin sama dia seperti ini. Dan itu sebenarnya cara-cara yang sangat bisa kita lakukan dan benar, dan akhirnya itu saya lakukan gitu karena saya ngelihat bahwa ada ada manfaatnya gitu ya, ada manfaatnya dan kita tidak melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Oh baik. Jadi cuma model yang kayak begitu doang, Fania. Jadi nggak yang ikut sana ikut sini gitu ya. Tapi sempat ikut juga waktu itu, sempat ikut travelnya juga dan ngikutin. Enggak lah, ngumpulin aja. Sekarang ngumpulin dulu gitu. Nanti kalau udah gede baru ditukar gitu. Karena kan banyak pas waktu saya lihat itu, ini anak-anak muda ya, kok bisa traveling pakai bisnis kelas itu. Waduh. Gimana caranya? Apa udah kaya dari sononya gitu ya? Kan gue jadi terusik gitu kan? Iya, jadi tertantang kan jadi, dirinya. Ternyata ada cara-caranya gitu. Nah itu akhirnya ternyata seperti itu. Gitu. Betul. Nah itu saya ikut-ikutan kalau itu. Oh, tapi akhirnya beneran pergi pakai bisnis kelas? Belum, masih dalam menata. Tahap nabung. Masih belanja masukin gitu. Baik, masih planningnya dulu ya, belum kejadian gitu. Berarti belum saya boncos kayak Kak Frans itu belum ya? Jangan sampai semuanya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Aduh, tapi emang sangat menggoda sih ya seperti itu Sangat ya. menggoda. Nah, cuman kalau untuk di step sekarang ini nih Kak, tahun-tahun ini masih FOMO ngikutin kayak gitu-gitu nggak sih Kak? Kalau dari Kak Frans dan juga Kak Sandi? Saya emang awalnya bukan yang terlalu FOMO-an banget orangnya. Terus setelah kejadian yang itu saya jadi lebih trauma mental. Lebih bersikap lah kalau mau ngambil suatu keputusan yang menyangkut finansial keluarga juga kan. Sekarang saya udah berkeluarga, udah punya anak, itu lebih mau ngapa-ngapain lebih mikir. Gitu. Menarik. Kalau dari Kak Sandi? Kalau aku sih jelas enggak ya, kalau udah situasi pada saat ini gitu. Karena kalau aku sendiri ngelihat lebih ke arah fungsionalnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa membeli satu barang yang ternyata harganya bisa lebih murah tapi fungsinya sama gitu ya, kenapa kita mesti beli harga yang lebih mahal gitu kan. Betul sih, kayaknya juga kalau Fania juga semakin dewasa pasti juga akan lebih mikir ya dari segi ekonomi dan juga masa depan, nggak selalu ngikutin dari segi tren gitu karena kalau sekarang belum mikir loh. Mungkin belum dewasa. Masih mikir kok, mikir tapi terkadang ngikutin alur gitu kan, enggak. Tapi berusaha untuk dewasa dari segi finansial juga nih. Karena seperti yang tadi udah disampaikan juga, kalau misalnya FOMO tuh dampak negatifnya lumayan agak banyak gitu kan, bisa dari finansialnya juga jadi nggak merata karena ngikutin tren mulu, terus juga bisa rugi juga dan lain sebagainya. Nah, menarik banget nih karena kita tadi udah ngebahas dampak negatif dari perilaku FOMO, tentunya kita harus cari tahu nih kira-kira tips and triknya apa sih untuk tidak terlalu FOMO gitu. Mungkin kalau FOMO-nya teman-teman circle-nya tuh yang lebih kayak S2, S3 dan lebih ke pendidikan bagus kali ya. Cuman kalau FOMO-nya lebih kayak ke konser, terus datang ke acara-acara yang mungkin kurang penting, sampai tadi traveling yang menghabiskan banyak pendapatan gitu misalnya, itu kan berbahaya ya untuk generasi Gen Z zaman sekarang nih gitu. Ada nggak sih Kak tips and triknya untuk terhindar dari FOMO ini gitu? Gimana sih caranya biar kayak nggak perlu ngikutin gengsi lah untuk bisa bergaul sama orang gitu? Kalau saya sih bukan tips ya, cuman apa yang saya lakuin aja gitu. Kalau Fania tahu, Pak Sandi tahu, abis money game itu eranya kan robot trading, Oh iya betul. kripto. Betul. Karena saya nggak punya
kompetensi di bidang itu, walaupun kelihatannya menarik banget teman-teman saya waktu lagi dia panen, pas lagi panen-panennya, Panen semu. ya, tapi kan mereka endorse ke kita kan sangat menarik sebenarnya kan, lu harus ikut ini. Kalau saya nggak punya kompetensinya, saya mendingan stay away dari situ deh. Menarik nih ngomongin cryptocurrency karena itu juga cukup tren banget ya di zaman itu dan banyak banget mungkin nggak ngerti di endorse atau enggak, cuman tuh bilangnya kayak keuntungannya besar banget gitu kan, menghasilkan ratusan juta apalagi yang bitcoin gitu kan. Tapi sempat main juga? Enggak, sama sekali enggak. Untungnya enggak ya? Enggak, ada istri yang nahan. Oh baik, mungkin kalau tidak ada istri Untung. kita tidak tahu ya sebelumnya seperti apa. Karena memang banyak banget yang akhirnya kejebak walaupun memang ada beberapa yang untung karena memang udah mempelajari dari lama ya kan. Cuman lebih baik kalau nggak ngerti sama sekali cuman karena mau ikut-ikutan, jangan. Itu kata kunci itu, kalau cuma ikut-ikutan tapi nggak ngerti sama sekali mendingan jangan deh. Betul. Jadi mendingan kalau misalnya mau terjun, nyemplung sekalian, bener-bener pelajari, bener-bener tahu lah ya backgroundnya seperti apa, jadi nggak ketipu dan juga nggak rugi. Cuman kalau memang cuma mau ikut-ikutan, jangan deh. Kalau dari Kak Sandi, gimana nih Kak? Kalau dari aku ya, menyarankan gitu ya. Bukan menyarankan, tapi menyarankan gimana sih? Saran bukan menggurui, tapi lebih memberitahu dan menghimbau kali ya. Menghimbau. Oke. Ke Gen Z gitu ya, seperti Fania ya. Jadi sebenarnya yang saya himbau itu adalah ada baiknya ya para Gen Z atau anak-anak muda, nggak cuma Gen Z aja sih sebenarnya, ke semua orang gitu ya, itu mengetahui apa sih yang diinginkan gitu ya. Dia bisa pecah ke dalam 3 kategori waktu, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang gitu. Kalau misalkan dia mengerti apa yang dia inginkan, misalkan dia dalam jangka waktu panjang, tentunya ada keinginan atau hasrat untuk memenuhi itu gitu ya. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari sisi finansial ya. Misal contoh ya, Fania, jangka panjangnya 10 tahun ke depan, wah saya kepengen punya villa di Bali. Misal gitu. Nanti villa itu kepengen saya kontrak-kontrakin gitu ya. Nah, villanya mau di mana gitu kan? Villanya mau di Canggu umpamanya ya. Berarti kan ada satu angka yang akan keluar tuh di situ ya. Untuk beli villa di Canggu itu saya harus ngumpulin 2,5 M misalkan, atau 3 M gitu ya, whatever the price lah gitu. Nah, artinya dari sekarang itu Fania udah punya pemikiran ke depan bahwa saya ini dalam 10 tahun ke depan harus sudah mempunyai yang namanya tabungan gitu ya, sebesar 3 M untuk bisa membeli. Jadi artinya apa? Pemikirannya itu udah nggak akan ke distract mau nonton konser, mau ini atau yang enggak gitu. Tapi bagaimana kita bisa saving, kita bisa melakukan yang namanya investment, harus berapa yang saya keluarkan setiap bulannya gitu ya, untuk memastikan saya punya villa nanti nih 10 tahun lagi gitu. Jadi himbauan kakak Sandi gitu kan. Himbauan kakak untuk para Gen Z, anak-anak muda gitu ya. Pastikan dan cari apa yang lu mau. Gitu. Untuk kedepannya, whatever ya, mau S3 kayak pakai duit sendiri, mau S2 kayak pakai duit sendiri, mau punya kos-kosan kayak gitu ya, mau punya supercar kayak gitu ya. Tapi artinya selama perjalanan 10 tahun ke depan itu kita di-drive untuk bisa mencapai itu. Ya, itu sudah tercapai, buat lagi. Yang lebih tinggi ya. Yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kayaknya tujuan kita punya tujuan hidup yang benar-benar clear lah ya, in place gitu ya. Tak gitu. Kalau udah punya dijamin deh ya, FOMO nggak akan ikutan. Itu tips yang bagus banget sih Kak, karena mungkin kebanyakan generasi muda ya menghabiskan FOMO itu karena mungkin dia nggak ada target kali ya ke depannya mau mencapai apa, tapi punya tabungan banyak, akhirnya dipakainya yang ada dan diingini aja gitu. Misalnya tiba-tiba temennya pengen ini kayak
gue ada duit sih, ya udahlah gue pakai aja gitu. Akhirnya habis karena dia nggak ada tujuan di akhirnya seperti apa, ya kan. Dan ini juga mungkin ada peran orang tua dalam hal ini ya, untuk menyadarkan bahwa lu tuh perlu memperhatikan masalah finansial loh, ya. Ini yang bagusnya gimana? Coba deh kamu ikutin ini, ikutin itu, bener nggak Frans? Tapi yang Fania bilang tadi masih mending kalau dia punya duit banyak. Tapi banyak juga yang FOMO-nya tuh maksain. Udah nggak punya duit, kritis, iya kritis dia. Akhirnya jadinya pinjem-pinjem gitu. FOMO-nya tingkat kritis. Duit nggak ada tapi mau ikut-ikutan. Larinya kan ke pinjol, judi slot, segala macam buat dapat duit. Terjeratnya akhirnya nggak cuma dia doang yang menderita ya. Akhirnya sekeluarga juga karena cuman FOMO-FOMOan doang nih gitu kan. Betul. Menarik. Nah, tadi ngomongin soal planning nih Kak, aku kepo sih. Kira-kira untuk generasi muda tuh planning yang diharuskan tuh apakah 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau baiknya berapa lama sih Kak kita mau planning untuk bisa mencapai target itu dan terhindar dari FOMO gitu? Oke. Kalau untuk anak-anak muda sih nggak usah terlalu panjang-panjang dulu deh ya, kita chunking aja gitu ya, kita penggal-penggal aja. Jadi ada yang misalkan dalam 3 tahun ke depan gitu ya, udah gitu dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, itu aja dulu yang penuhin gitu. Jadi nggak usah nanti kalau saya pensiun umur 60 gitu ya. Jauh banget. Kalau sampai Pak, kalau sampai itu. Oh baik. Ya, jadi yang pendek-pendek aja gitu. Nah tapi benar-benar dipikirkan gitu ya, dan ditarik sebuah angka gitu supaya jelas gitu. Menarik. Memang ya, apalagi sahabat Prudential juga harus tahu ya, ketika kita misalnya udah punya tujuan, pasti kita juga pengen dong mencapai tujuan itu. Dan kalau nggak dimulai dari sekarang, nggak kecapai juga. Kayak misalnya nanti aja deh nabungnya. Gimana mencapai goalsnya kalau nanti aja ya. Betul. Jadi memang harus dari sekarang di planning kecil-kecilan, per bulannya mungkin sisihkan berapa, atau mungkin tiap kali gajian di persenannya dibagi ke savingnya berapa, kayak gitu-gitu untuk bisa mencapai tujuannya. Dan harus menarik juga ya sepertinya ya, kayak tujuannya supaya kita pun juga termotivasi untuk bisa mencapai goals itu gitu ya. Jadi kalau kita senang tujuan kita besar, tujuan kita menarik gitu ya, kita pada saat bangun tidur kan semangat ya, semangat untuk ngejar gitu. Betul. Kalau buat saya tujuan itu bukan cuma menarik ya, tapi harus personal. Misalkan tujuannya menarik. Buat siapa? Buat Fania menariknya belum tentu buat saya belum tentu buat Fania. Tapi kalau personal terserah pas Andi Fania bilang tujuan saya menarik apa enggak, tapi kan saya bakal kejar terus. Kakak om saya. Oh iya. Masih. Oke, kakak ya. Saya kurang ajar jadinya. Oke, itu menarik juga. Berarti memang tujuannya harus yang menarik dan juga personal untuk kita ya. Jadi kita pun termotivasi tiap bangun pagi ingin mengejar tujuan itu dan terhindar dari FOMO tentunya. Oke, ngomongin soal investasi itu tadi udah sempetin sama Kak Sandi nih. Kira-kira investasi yang paling baik untuk generasi muda saat ini tuh apa sih Kak? Sebenarnya balik lagi ke profil dari masing-masing orang sih Vania. Ya, tiap orang itu berbeda gitu ya. Ada yang agresif, maksudnya gua rugi pun gitu ya. Berani lah ya. Berani gitu ya. Risk taker ya, risk taker. Jadi nggak apa-apa ya. Gua masuk di saham ya. Nah, seperti yang tadi Kak Frans bilang, kalau lu nggak ahli di saham ya jangan masuk ke saham dong. Kalau lu kepengen masuk ke saham ya lu harus belajar tentang saham. Bagaimana bisa masuk ke dalam instrumen yang saham-saham yang misalkan seperti apa, yang blue chip misalkan ada berapa ini gitu ya. Seperti itu. Terus kalau ada yang moderate, nggak berani ke saham setengah-setengah, ya gue main di pasar uang aja deh gitu ya, gue masuk reksadana misalkan kan, bisa seperti itu. Atau ada yang benar-benar konservatif ya, ya udahlah deposito deh gitu ya, gue bunga 0,00001% pun nggak apa-apa. Instrumen-instrumen tersebut itu kita nggak bisa memaksakan antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Jadi kita harus sadar dulu ya, kita ini termasuk orang-orang di kalangan yang mana nih gitu ya, yang di moderate kah ya, atau yang di risk taker kah, atau yang di konservatif kah gitu ya. Kita harus paham diri kita dulu ya, baru kita bisa menentukan investasi mana yang
paling tepat untuk kita. Yang cocok sama profil kita lah ya. Ya, cocok sama profil. Menarik. Kalau dari Kak Fran sendiri gimana tuh Kak? Saya bakal encourage orang untuk mikir untuk health insurance. Asuransi kesehatan. Karena saya dari umur 22. 22, 23, 24 kan? Amin. Amin. Which is 22 itu berarti 11 tahun lalu ya. 11 tahun lalu saya belum berkeluarga, belum punya anak. Tapi saya udah mulai bisnis. Saya udah mulai usaha. 3-4 tahun yang tadi saya cerita Kak. Udah mulai agak naik. Barulah asuransi cuman tahu dong asuransi, cuman nggak tahu apa gunanya apa nggak tahu. Jujur waktu itu ambil juga nggak terlalu tahu, cuman sekarang udah mulai lebih tahu. Jadi walaupun usaha saya lagi lumayan, lagi naik waktu itu, cuman kalau nggak ada yang protect, uang kita, aset kita kan bisa hilang dari banyak aspek, misalkan judi, minum segala macam, itu bisa eliminate lah. Saya itu bisa saya. Cuman kalau sakit segala macam, saya kan bukan kehendak saya, itu di luar kendali saya. Cuman yang sakit itu 2023 itu biaya rumah sakit itu gila banget loh. Maksud saya gitu. Jadi dan kedepannya rumah sakit biaya nggak mungkin makin turun, nggak mungkin. Stabil pun sebenarnya susah karena pasti yang ada makin naik. Jadi saya dari umur 22 saya udah sadar kalau proteksi asuransi itu penting. Gitu. Jadi saya nggak cuma mikirin buat gimana cara buat nambahin duit saya, tapi juga gimana cara buat amanin duit saya. Karena ketika misalnya kita udah punya tabungan banyak, tapi ujung-ujungnya ada resiko kehidupan yang memang misalnya sakit dan lain sebagainya kan kita tidak pernah tahu. Tapi akhirnya tabungannya juga bisa terkuras habis karena hospital gitu misalnya, itu juga sama aja bohong ya sebenarnya. Percayalah ya, tabungan banyak sebanyak apapun, gampang habisnya di rumah sakit, Pan. Gampang banget habisnya di rumah sakit. Pada saat ini ya, pada saat kita udah duduk di meja kasir gitu ya, dan menunggu. Kita kecil sekali. Ya. Dan menunggu tiba-tiba bon itu keluar gitu ya. Duk gitu kita ya. tuh kecil sekali di meja kasir rumah sakit. Baik. Ada pengalamannya mungkin bisa tiba-tiba shock gitu kayak habis dari rumah sakit, lo kok segini gitu akhirnya. Puji Tuhan saya enggak. Enggak, cuman jaga-jaga ya. Makanya dari umur 22 udah punya proteksi untuk diri sendiri di bidang kesehatan. Menarik tadi, aku rangkum sedikit nih untuk sahabat Prudential. Tadi udah disampaikan sama Kak Sandi, salah satu investasi yang terbaik adalah gimana caranya kita menambah uang. Mungkin dengan cara deposito yang paling minim risk lah ya. Karena deposito tidak akan mungkin berkurang, akan bertambah cuman ya 0,000% gitu. Ada juga mungkin reksadana pendapatan tetap dan juga lain sebagainya. Lalu tadi juga udah disampaikan sama Kak Frans juga kalau selain kita bisa menambah uang dari investasi yang sudah disampaikan oleh Kak Sandi, kita juga harus mementingkan yang namanya proteksi diri. Karena mau sebanyak apapun tabungan, tetap bisa habis ketika kita masuk rumah sakit dan sakit. Karena kan kita juga nggak pernah tahu kalau misalnya resiko kehidupan itu kan kita nggak pernah tahu datangnya kapan gitu. Tiba-tiba ada COVID-19, terus ada penyakit-penyakit yang akhir-akhir ini tiba-tiba bermunculan banyak banget aja gitu virusnya gitu kan. Jadi kita memang penting banget nih yang namanya proteksi diri. Nah, aku kepo nih Kak, kalau kakak berarti udah memiliki asuransi kesehatan kayak gitu, itu dari umur berapa? Kalau tadi kan 22 ya? Saya 22. Kalau dari Kak Sandi? Saya dari semenjak bekerja lah ya. Wah, itu kenapa akhirnya memutuskan mengambil asuransi kesehatan? Pada saat saya bekerja, itu kan saya dapat asuransi dari kantor. Ya, kalau ada apa-apa kan saya tinggal langsung pakai kartu dari kantor kan, gitu ya. Cuma saya berpikir bahwa satu, ya saya nggak akan selamanya bekerja di tempat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi, gitu ya, dan memulai karir saya seperti Kak Frans, gitu ya, berusaha dan sebagainya. Apakah saya harus mengandalkan asuransi dari kantor? Pada saat saya memutuskan untuk keluar dari kantor, kan berarti fasilitas udah putus. Bener nggak? Ya, kalau udah putus, berarti kita harus punya yang sendiri dong. Ya, nah disitulah kita harus perlu. Gitu. Oh, dan satu lagi, banyak sekali sekarang yang ngerasa bahwa udah cukup punya asuransi kantor, gitu ya. Nggak perlu punya asuransi individu.
gitu kan. Karena saya udah punya nih gitu ya. Nanti aja gitu. Siapa yang menjamin ya bahwa nanti kita masih bisa diterima, Fania? Ya, karena yang masuk asuransi itu kan harus sehat, bener nggak? Oh iya betul. Ya, betul. pada saat perjalanan ternyata kita udah kena penyakit, masih di cover nih, gitu ya sama kantor. Tapi pas udah keluar dari kantor kan udah nggak di cover lagi. Kita mau masuk asuransi, ya terus asuransi tanya, lu sehat nggak? Kagak, gue udah sakit, misalkan gitu. Makasih. Ya, makasih, dadah. Itu bener-bener nggak bisa sama sekali ya kalau misalnya. Sama sekali. Jadi Atau penyakit tertentu? sebenarnya tergantung kadar penyakitnya ya, Frans ya. Jadi bisa diterima tapi dia harus bayar premi lebih mahal. Ya, diterima dengan Itu masih mending ya, Kak? Masih mending. Masih mending ya. Kalau diterima dengan premi yang lebih tinggi itu masih mending. Bagus. Kalau diterima dengan pengecualian, Ya, dikecualikan. Diterima tapi penyakit ini. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi yang lebih parah kalau di makasihin doang. ya, makasih gitu ya. Sampai jumpa gitu. Di reject langsung ada. Oh, bukan ada, Kak. Banyak. Nah, disitulah penyesalan baru terjadi biasanya, Fania. Kenapa gua nggak waktu sehat gua ambil? Nah, ngomongin soal itu berarti penting ya Kak untuk memiliki proteksi diri ketika masih sehat, even masih muda dong berarti. yes. Masih muda juga berarti preminya Ya. murah. Oh, nah banyak banget nih sahabat Prudential pasti di luar sana yang masih mungkin umuran 20-an kayak aku nih pasti 23, mikir kayak 24. Iya, betul. Nah, pasti berpikir untuk kayaknya asuransi kesehatan tuh nanti aja deh gitu. Karena mungkin dari segi pendapatan tuh kalau menyisihkan setiap bulannya untuk asuransi kesehatan tuh kayak aduh kayaknya masih kurang worth it nih, kayak masih pengen untuk yang lain gitu, kayak kurang penting. Menurut kakak-kakak gimana nih? Yang udah mengambil asuransi kesehatan sebenarnya penting nggak sih untuk generasi muda saat ini tuh mengambil asuransi kesehatan gitu? Karena kan kalau angkatan aku pasti mikirnya, aduh masih belum penting, gue masih sehat, masih nggak ada penyakit yang berbahaya, kayaknya nggak penting-penting amat deh gitu. Ya emang begitu, Van. Bener. Walaupun saya ambil dari umur 22, saya juga nggak pernah klaim. Jadi selalu mikirnya, ngapain gue ambil ya? Selalu pikir begitu. Kalau belum kejadian tuh kita kayak bayar. Bener, bayar percuma gitu ya. Jelas ini bayar buat apa sebenarnya. Tapi sebenarnya itu harus kita syukurin. Berarti kita udah terprotek dari awal. Cuman saya ambil umur 22, saya merit 26, berarti udah 4 tahun bayar terus. Sebulan sebelum merit, baru saya usus buntu. Saya baru usus buntu tuh. Operasi usus buntu itu baru pertama kalinya ngeklaim. Baru di situ setelah 4 tahun bayar seperti sia-sia, baru di situ ngerasa. Iya, untung gue dulu ambil gitu ya. Cuman harus diingat kalau asuransi itu dibelinya pakai kesehatan, memang dibayar pakai uang, tapi belinya pakai kesehatan. Oh, betul juga sih. Nih, sahabat Prudential yang mungkin belum tahu nih sistem asuransi kesehatan gimana. Kita kalau misalnya mau daftar asuransi kesehatan tuh pasti dicek dulu ya medical check up dan lain sebagainya. Ketika kita tidak sehat posisinya, kemungkinan besar polis yang akan diajukan itu akan ditolak oleh asuransi kesehatan tersebut, bener ya? Ya. Itu privilege buat orang sehat yang tidak punya riwayat sakit. Itu nggak perlu medical check up dulu, gampang sekali. Oke. Tapi ketika ada udah punya riwayat, udah punya histori, itu akan lebih panjang. Oh, baik. Oke, menarik. Kalau dari pandangannya Kak Sandi gimana nih untuk generasi muda sekarang? Saya cuma ingin menganalogikan aja gitu. Kenapa sih saya perlu ambil asuransi whatever itu, asuransi kesehatan kayak asuransi yang jenis yang lain gitu ya. Fania kesini tadi bawa mobil nggak? Bawa mobil. Bawa mobil ya. Bawa ban serep nggak di mobil? Bawa kayaknya bawa ada. Ya? Iya, ada. Dipakai nggak? Enggak. Enggak. Tapi kenapa dibawa-bawa? Takut kalau tiba-tiba bannya bocor, terus tiba-tiba kenapa Ya gitu. sebenarnya itu aja sih analogi simpelnya gitu ya. Jadi kenapa asuransi itu memang harus dibawa kemana-mana sejak dini gitu ya. Karena itu tadi gitu. Mungkin nggak dibutuhin sekarang, tapi pada saat dibutuhin kayak Kak Frans, kita udah ada gitu. Sekarang kalau saya tanya ke Fania, Fania sekarang Fania ke Bali ya, misalkan ya, ke Bali. Tapi ban serepnya saya ambil, ya, Fania mau nggak?
Takut dong, Pak. Kan? Nah, sebenarnya jadi sama aja kayak begitu. Iya. Ya. Jadi pemikirannya disimpelin aja model kayak gitu. Iya. Kita lanjut lagi nih, Kak. Tadi kan Ya. kita udah ngomongin asuransi kesehatan. Nah, aku tuh banyak banget mendengar nih kalau asuransi kesehatan tuh ada 2 macam. Yang tradisional dan juga yang sekarang baru-baru ini dibicarakan adalah yang paid. Boleh dijelasin nggak sih, Kak, asuransi paid itu apa? Dan mungkin biar sahabat Prudential tuh juga tahu gitu, kira-kira tuh bedanya apa, manfaat lebihnya apa, dan bagaimana sih gitu. Oke. Tadi nepuk ini kenapa? Giliran ke Sandi. Giliran. Gue beratnya nih ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya asuransi itu sekarang kita bisa kategorikan ke dua dua asuransi gitu ya. Ada asuransi tradisional yang tadi udah Fania sebut dan asuransi PAID. Kalau kita ngomong yang namanya asuransi, kita akan bertemu dengan satu kata yaitu proteksi. Gitu ya. Betul. Itu yang paling utama ya. Jadi bukan di luar kata itu ya. Yang namanya asuransi adalah proteksi. Oke. Nah, sekarang kalau PAID itu apa sih gitu ya? Tradisional tuh apa sih gitu. Tradisional itu adalah asuransi murni sebenarnya dari sejak zaman Firaun dulu gitu ya. Zaman dahulu. Jauh banget. Zaman dahulu gitu ya. Jadi macam-macam jenisnya, ada yang asuransi jiwa whole life seumur hidup ya. Ada yang term life ya. Ada yang endowment ya, itu asuransi tradisional kita sebutnya. Nah, terus ada asuransi PAID ya. Nah, itu apa? Itu asuransi yang menggabungkan antara proteksi dan investasi. Gitu ya. Jadi kalau saya rasa sih ini sangat cocok untuk anak muda ya. Cocok banget. Karena cocok banget. Hasrat anak muda untuk mempunyai proteksi ya, dan sekaligus juga punya kesempatan berinvestasi gitu ya, itu disatukan dalam satu wadah. Tujuannya bukan untuk investasi cari cuan. Ya, jadi kita diberi kesempatan untuk menaruh uang kita di sana dan dikelola oleh fund manager, ya, di mana sesuai dengan profil resiko kita, itu nanti kita bisa pilih dana kita mau ditempatin di mana, uangnya berkembang di mana, gitu ya. Apakah yang di konservatif Sesuai sama profil kita ya. sesuai sama profil kita, moderate kah atau yang risk taker kah, ya. Bisa 100% di sini, 00, 50 di sini, 30 di sini, 20 di sini. Itu bisa di-customize. Bisa di-customize. Ya, bisa Iya, di-customize. Nah, sambil seperti itu, perlindungan yang di sini terus jalan. Nah, jadi uang yang ada di sini memastikan ya bahwa perlindungan yang ada di kantong kiri sini itu akan terus jalan sampai nanti. Gitu. Ya. Kalau ada lebihnya gitu ya. Ya, itu bisa dibilang lah keuntungan buat kita gitu. Jadi jangan ngarepin gini, Fania. Gua masukin 10 juta gitu ya. Terus uang gua harus ada 10 juta gitu. Enggak seperti itu modelnya gitu ya. Jadi ada yang namanya cost of insurance ya, yang harus dibayar untuk mengcover kantong yang kiri, melindungi kita dari penyakit-penyakit misal seperti itu. Ya, terus kita misalkan diproteksi sama jiwanya gitu ya. Berapa? Misalkan 50 M gitu ya. Nah, uang yang ada di sini itu memastikan bahwa uang ini cukup untuk memproteksi itu. Kan ada biaya-biayanya gitu ya. Nah, jadi dan ini pun bisa kita, kayaknya gue kurang nih, gue punya rezeki nih gitu ya bulan ini. Gue kepengen narok lagi, misalkan kepengen naroknya 3M gitu ya, amin. 3M gitu ya. Terus dia narok di situ gitu ya, bisa narok. Gitu. Tapi apakah uang yang ditaruh disisihkan di Kantong kanan? investasi itu bisa ditarik lagi sama nasabahnya atau enggak sih, Kak? Bisa. Kapanpun? Anytime. Dan apakah berbunga juga di situ? Nah, berbunga coba jelasin. Kalau soal berbunga atau enggak itu tergantung sama
ditaruh di jenis fund yang mana tadi sesuai sama risk profile kita, Van. Oke. Jadi kalau saya kebetulan orangnya sebenarnya yang begini-gini aja, Kak. Oke. Saya Lempeng-lempeng aja lah ya. Iya, jadi saya di moderate aja udah cukup tuh. Iya. Saya di moderate udah cukup. Cuman kalau mungkin Gen Z yang jiwanya masih membara, yang maunya cepet, tapi dia juga harus ingat, tapi kita juga di awal harus kasih tahu ya kalau Iya, itu bisa lu harus siap nih. High risk, High risk, high return return, ya. iya gitu. Jadi kalau saya tipenya yang di tengah aja. Yap, Saya betul, gitu. betul, Jadi yang harus digarisbawahi adalah kata investasi di PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, untuk memastikan planning financial protection kita lewat asuransi kesehatan ini untuk jangka panjang itu bakalan terjadi sampai PAID itu bisa di customize selain tadi mau taruh di jenis fund mana, masa proteksinya pun enak, Van. Bisa di Seumur hidup bisa ya? bisa mau Seumur hidup sampai 99 bisa. kalau yakin. Kalau yakin gitu. bisa. Sampai 85 bisa nggak? Bisa. Sampai 75 bisa nggak? Bisa. 65, 55 itu pun bisa, Van. Kalau asuransi tradisional tuh nggak bisa diatur ya? Bukan Nggak bisa diatur. Nggak bisa di customize kayak gitu? Bukan nggak bisa karena memang asuransi kesehatan tradisional memang kontraknya ya per tahun. Ya Kak ya, per tahun. Diperpanjang per tahun. Dan bagusnya lagi, Kak Frans, kalau PAID ini pada saat misalkan ya, Fania ya, umur 23 masuk PAID, nanti tinggal kita di luar tinggal tekan aja gitu ya. Ujung-ujungnya tetap ke arah situ ya teman-teman. Nah, jadi misalkan preminya ngambil asuransi kesehatan yang worldwide umpamanya gitu ya. Preminya misalkan 20 juta ya per tahun ya. Nah, Fania kan berjalan seiringnya waktu bertambah umur ya. 24, 25 terus 35 itu preminya flat tetap segitu ya. Nah, kalau asuransi kesehatan misalkan lebih murah ya. Nggak 20 juta, Fania misalkan cuma 11 juta. Tradisional maksudnya. Tradisional ya. Nah, tahun depan naik lagi. Tahun depan naik lagi. Terus naik sesuai dengan umur ya. Nah, tapi kalau yang di PAID preminya tetap, tapi tetap ada yang namanya cost of insurance ya yang akan bertambah sesuai dengan umur. Tapi bayarnya sih tetap segitu-segitu aja. Untuk anak muda kan senangnya yang premi yang ya udah kalau segitu aja gitu betul, kan. betul. Jangan nambah-nambah lagi kecuali ada kebutuhan lain gitu kan untuk ngambil lagi gitu. Misalkan waktu ngambil belum married ya, jadi ngambil cuma kesehatan doang. Setelah married punya anak dia kepengen ngambil jiwa ya, berarti dia jiwanya ngambil berapa tadi 30 M ya? Amin. 30 M ya. Terus dia ngambil lagi gitu dengan premi jiwa yang 30 M dan sangat fleksibel yang namanya PAID atau unit link itu. Oke, ini sahabat Prudential yang mungkin belum tahu kalau misalnya kita asuransi tradisional itu biasanya preminya tiap tahun pasti ada kenaikan lah ya. Kalau kesehatan ya? Iya, kesehatan ada kenaikan. Sedangkan kalau misalnya ngambil PAID itu biasanya preminya flat. Walaupun mungkin kalau misalnya ada inflasi dari pemerintah dan lain sebagainya ada kemungkinan untuk naik kan Kak preminya kalau dari PAID. Iya, kalau itu masalah repricing beda lagi ya. Oh, ya, betul, jadi itu repricing itu nggak akan naik setiap tahun itu enggak. Iya, cuman kalau terjadi hal-hal yang seperti itulah ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak tiap tahun kayak yang tradisional kan. Tradisional sudah pasti setiap tahun naik. Yep. Dan kalau terjadi repricing di PAID, sebenarnya di tradisional juga terjadi repricing. Sebenarnya juga sama aja gitu. Tapi repricing di PAID atau unit link kita sebutnya dulu itu tidak terjadi setiap tahun. Saya sendiri cocok dan suka sama konsepnya PAID. Dulu kan dua-dua ambilnya unit link ya. Ya jujur belum tahu dulu, belum ngerti. Sekarang di PAID sebenarnya udah lebih disempurnakan lagi dibanding unit yang dulu. Kalau saya konsep ini gini, Van. Memang untuk umuran kita nih misalkan, saya aja nggak pede loh. Gitu ya. Iya, benar kita. Ya, Umur kita kita. gitu. Misalkan kita ambil yang asuransi kesehatan PAID, misalkan anggaplah premi 1 juta. Lalu dengan plan yang sama di tradisional 500.000. Kalau cuman ngomongin di sisi premi, orang akan ambil yang langsung telak-telak, dia bakal ambil yang tradisional lah, yang paling bisa sehemat mungkin, bener kan? Nah, cuman yang saya suka kenapa saya ambilnya yang PAID, karena konsepnya gini, Van.
di masa kita sekarang umurnya masih produktif nih. Nggak usah dilirik-lirik. Di usia produktif ini kita bayar premi di PAID itu seakan-akan dalam tanda kutip dipaksa bayar lebih. Bayar lebih. Ya dong, tadi 1 juta, padahal di tradisional bisa tuh ambil 500, tapi kita dipaksa bayar lebih. Agar lebihnya itu yang masuk ke sisi investasi tadi tuh. Oke? Bisa dikelola gitu Yang ya. dikelola. Betul. Sesuai jenis fund yang kita pilih ya, gitu. Nah, karena 1 juta itu memang lebih tinggi sekarang, lebih tinggi fund memang. Tapi yang seperti Kak Sandi bilang, kita tambah umur, di usia kita mau pensiun, rehat kerja nih, udah nggak produktif lagi nantinya, kita tetap bisa bayar 1 juta. Bayangin deh, kalau sekarang, di umur sekarang kita bisa bayar 1 juta. Di usia pensiun, harusnya 1 juta udah nggak segitu beratnya lagi. Jadi tapi kita tetap bayar 1 juta terus. Walaupun sebenarnya cost of insurance-nya itu biaya asuransi yang sebenarnya itu mungkin di usia kita pensiun nanti malah melebihi premi, Kak. Iya. Malah melebihi si premi, tapi kita tetap bayar segitu-gitu aja. Kenapa? Karena di awal kita udah dipaksa untuk bayar lebih tadi. Jadi uang yang sudah dalam tanda kutip kita tabung karena kita bayar lebih tadi itu akan nambel kekurangan kita di Bekerja berarti ya, uangnya akan nambah. Sedangkan bukan saya mendiskreditkan asuransi kesehatan tradisional, cuman kalau di asuransi kesehatan tradisional memang preminya sekarang lebih murah. Itu benar sekali, benar. Tapi harus ingat setiap tahun tambah terus dan di masa pensiun kita padahal kita udah tidak produktif, tapi preminya justru akan makin tinggi tuh di umuran segitu loh. Gitu maksudnya. Tapi itu sesuai preferensi orang lagi ya, maksudnya gitu. Make sense, karena kan ketika kita nambah umur pasti cost of insurance-nya bakalan naik dan naik lagi. Ketika kita ngambilnya yang PAID, walaupun coy-nya misalnya lebih tinggi, tapi kita preminya tetap harganya stabil. Yes, maksudnya begitu. Itu gunanya kata investasi di PAID tadi. Memang bisa diambil sih, bisa ambil ya Kak ya. Cuman kalau diambil ya nantinya nggak bisa nambelin lagi gitu. Karena yang nambalin itu investasinya. Yes. Betul. Iya. Jadi kalau kita memang kita ngobrol soal asuransi khususnya PAID gitu ya, kata boleh nggak diambil gitu ya, pertanyaan seperti itu. Kita bisa jawab gini, kalau lu pengen ambil, ya jangan masuk di sini gitu ya. Lu mendingan nabung aja di tempat biasa, gitu ya, di tabungan biasa yang bisa lu keluar masukin ambil gitu. Jadi justru di PAID ini lu harus pastikan dana di sini tuh tetap ada gitu ya. Mungkin nggak sih dananya berkurang? Mungkin ya. Mungkin banget. Kalau dari hasil pengembangannya itu ternyata memang situasi lagi nggak bagus kayak kemarin, Kayak saham COVID turun, kemarin ya? gitu ya. Itu pasti kan nilai investasi juga turun, ya. Kita tinggal top up aja kan. Tinggal taruh lagi duit gitu, itu bisa seperti itu. Oke, menarik. Jadi mau yang mana, Van? Langsung poin ke arah situ ya kan. Oke, aku mau tanya lagi dong sebelum mengambil kan. Ada keuntungan lain nggak sih Kak? Kan katanya dengar-dengar kalau PAID itu tuh bisa cuti premi ya. Nah, ini ya kayaknya coba yang perlu, dijelaskan Kak. perlu dilurusin ya, Frans ya. Nah, iya cuti preminya tuh gimana tuh Kak maksudnya? Itu juga salah satu fitur yang unggulan dibanding asuransi kesehatan tradisional. Di sini saya nggak menyudutkan asuransi kesehatan tradisional ya. Cuman contohnya banyak banget orang yang kebantu sama fitur cuti premi ini waktu COVID kemarin. Kalau pas COVID kemarin kan banyak orang yang dananya terpakai. Iya, dirumahkan. Iya. Yang dirumahkan yang paling ekstrim lah ya. Ada yang dipotong gajinya, ada yang dirumahkan. Padahal pas masa COVID itu benar-benar dia lagi butuh-butuhnya proteksi. Betul. Kalau di tradisional bisa nggak tuh Kak? Cuti Enggak. premi? Kalau tradisional pada saat lu harus bayar premi, Ya lu harus bayar. Kalau nggak bayar nggak aktif polisnya? Nggak Iya aktif dong. polisnya. Iya dong. Lapse. Kalau status polis lapse, terjadi klaim, dadah. Ya. Berarti kalau udah lapse gitu, berarti kalau misalnya kita mau aktifin lagi harus ngulang dari awal lagi? Enggak ulang dari awal, tinggal diaktifin aja lagi. Oh. Gitu. Cuma pada saat yang paling kita takutkan ini kan pada saat lapse, udah gitu terjadi klaim. Oh. Betul ya, Frans ya? Ini sama situasi seperti ini sama kayak orang-orang bakal bilang, ya nggak mungkin lah pas gue masih punya asuransi gue nggak klaim tuh, mana mungkin Iya. pas lapse langsung gue. Siapa yang tahu? Itu sama seperti anak muda yang bilang ambil asuransinya nanti aja. Ya. Sama. Belum kejadian memang kita selalu pikir begitu, tapi kita yang di bidang ini banyak kejadian ya kayak. Itu sering terjadi Iya, Kak? gitu. Bisa terjadi. Pas ngecek polis ternyata udah
nggak aktif, lapse tapi kejadian ya. Mohon maaf nggak bisa. Ya. Nah, jadi yang tadi dibilang sama Kak Frans, kalau asuransi tradisional sifatnya seperti itu. Jadi kita tetap harus bayar, nggak boleh telat, ya. Tapi kalau yang namanya PAID, karena kita punya kantong kanan yang isinya investasi yang mungkin pada saat tertentu itu pengembangannya bagus dan kita punya spare lebih, gitu ya. Dan pada saat COVID kemarin orang tersebut nggak punya duit untuk membayar, maka kantong yang kanan di sini bisa membantu untuk membayar cost of insurance yang ada di sini, ya, sehingga polisnya lapse nggak? Enggak. Walaupun dia nggak bayar premi loh. Walaupun dia nggak bayar premi. Kan cuti premi istirahat bayar premi. Dia istirahat bayar premi, tapi di kantong yang investasi tadi cukup untuk menambal sebesar si cost of insurance tadi. Tapi pastikan di sini ada ya. Iya, Kalau ini nggak ada ya sama aja bohong. Udah Bisa jadi lapse juga. udah jadi kayak tradisional jadinya, Sama lapse aja juga kayak iya. tradisional. Oke, ini pasti pertanyaan banyak sahabat insurance juga nih. Kayak kira-kira kalau cuti premi itu bisa berapa lama? Atau tergantung investasinya? Atau nanti akan diberitahu oleh agen-agennya atau gimana? Ini kalau saya ya, Iya. Frans sama Vania. Iya. Cuti premi itu adalah sebuah fitur di dalam PAID bagus ya, yang bisa kita manfaatkan ya. Betul. Ada catatan pada saat tertentu. Gitu ya. Saat benar-benar dibutuhkan ya Pada Kak ya. saat benar-benar dibutuhkan. Jadi bukan gini, ya udahlah gue bayar 10 tahun aja udah gitu gue cuti premi panjang, enggak. Gitu. Jadi lu tuh bayar kalau bisa ya bayar terus aja selagi bisa bayar. Ya karena apa? Nanti premi lu kan masuk ke dalam kantong kanan yang investasi kan. Iya betul. Bisa berkembang kan? Berkembang. Siapa tahu nanti di usia 60 pas pensiun udah ada 30M, siapa tahu. Amin lagi ya. Ya, proteksi jalan terus gitu. Amin, Tapi kalau di tahun ke-10 udah cuti premi dan tidak ada Belum terbentuk banyak belum gitu terbentuk ya. banyak di kantong kanannya. Dan kantong kanannya ini tugasnya di tahun ke-11 sampai dengan tahun seterusnya harus membayar terus. Menurut Vania bakal habis nggak di sini? Habis. Kalau udah habis gimana? Nggak bisa. Nggak bisa, mati polisnya. Makanya harus bayar Kalau terus. bisa, iya. Dan digunakan di saat yang memang benar-benar udah nggak bisa banget nih gitu loh, baru digunakan fitur itu. Gitu. Saya mau nambahin boleh? Iya boleh banget. Yang dimaksudin Kak Sandi bayar terus itu juga sesuai sama perencanaan si nasabah di awal. Mau di cover sampai kapan gitu kan Kak? Kan bisa pilih 55, Tujuan 75, keuangannya iya, gimana? 75, 85, 99 gitu. Maksudnya bayar terus bukannya lo bayar terus. Padahal saya mintanya sampai umur 55 tapi bayar terus sampai 65, 75. Enggak, ya udah sampai 55 sampai 55. Tapi misalkan let's say sampai 75, 85 lah ya, misalkan sampai 85. Tapi di tengah jalan kalau amit-amit ada COVID jilid 2, jilid 5, pandemi jilid 2, amit-amit ya, yang mengharuskan kita memanfaatkan fitur cuti premi itu bisa loh, maksudnya gitu. Balik lagi sesuai dengan yang tadi udah dibicarakan, kalau ada kelebihan lain ya itu bisa customize, kira-kira bisa mau diproteksi ya sampai umur berapa gitu kan. Dan dengar-dengar katanya kalau yang tadi PAID itu dia juga mendapatkan asuransi jiwa secara gratis. Itu benar atau salah atau gimana nih Kak? Nah itu harus dilurusin tuh Kak. Coba tolong. Sebenarnya nggak ada yang gratis di dunia ini, betul, gitu ya. betul. Cuma memang ada minimum uang pertanggungan jiwa yang harus diambil, gitu. Let's say ya, let's say mau ngambil asuransi kesehatan ini, uang pertanggungan jiwanya minimum 100 juta. Gitu ya. Kalau something happen sama dia sampai terjadi meninggal dunia, berarti kan keluar dong yang 100 jutanya. Tapi apakah 100 juta itu gratis? Ya enggak. Ya, uang yang di sebelah kanan ini akan membayar yang namanya cost of insurance untuk mengcover seseorang yang di cover sebesar 100 juta itu. Let's say di covernya sebulannya 15.000 umpamanya, ya udah berarti dipotong tuh 15.000, bulan depannya dipotong lagi 15.000. Something happen, dia keluarnya berapa? 100 juta. Gitu. Berarti asuransi jiwa itu udah include. Di PAID-nya. Iya. Mau asuransi jiwa boleh. Ya.
Fania mau berapa? 30M apa 50M nanti? Nah, diobrolin di luar. Di luar ya. Oke, ya mau itu. Mau apa lagi, Friends? Asuransi kesehatan ya, bisa ya. Mau yang Indonesia aja kah? Mau yang Asia kah? Mau yang worldwide kah? Bisa. Mau apa lagi, Friends? Critical illness, ya, dimasukin semuanya di dalam satu polis, bisa. Tinggal tergantung nasabahnya mau seperti apa dan nanti sesuai kebutuhan aja. Betul. Sesuai kebutuhan. Dengan apapun yang dipilih nanti juga akan muncul preminya masing-masing beda-beda dong ya. Beda-beda. Karena tergantung dari apa yang dipilih ya kan. Oke. Ini menarik. Kira-kira kalau pesan-pesan dari kakak-kakak nih yang sudah mengambil PID, lebih baik menyarankan anak muda sekarang mengambil PID atau yang tradisional? Kalau ngomong umur, saya akan strongly recommend PID. Gitu, karena yang seperti saya bilang, kita di usia produktif kita dipaksa bayar lebih untuk kita ke depannya juga kok. Karena sebenarnya gini kan, di PID kita bayar lebih itu nggak sepenuhnya hilang, karena kan dioper ke yang kanan tadi itu ya. Tapi kita harus kasih tahu juga kalau di depan PID itu ada biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya asuransi, cost of insurance tadi. Tapi biaya akuisisi di PRULink Next Generation ini akan dikembalikan di tahun 11 sampai 20 lewat loyalty bonus yang cuma ada di PRULink Next Gen ini. Loyalty bonus itu keren banget ya. Itu bonus gimana tuh Kak maksudnya? Teknis ya. Panjang. Jadi itu yang tadi kita di luar kamera saya bilang kita taruh 1 juta let's say per bulan. 2 tahun kalau kita nyelengin nih, nyelengin. Nggak diambil-ambil ya? Nggak diambil-ambil. Ada 24 juta dong, iya kan? Tapi kalau di PID ada yang namanya biaya akuisisi, ada yang namanya biaya asuransi. Biaya asuransi itu cost of insurance ya, beda dengan premi. Jadi kita bayar 1 juta, itu dipotong biaya akuisisi, dipotong biaya asuransi. Biaya asuransi besarnya tergantung sama plan yang kita ambil tadi, manfaatnya sebesar apa, gitu. Biaya asuransi ya nggak kembali dong, karena kan sebesar manfaat yang kita ambil. Biaya akuisisi itu akan kembali. Biaya akuisisi selama 10 tahun di PNG itu 200%. Tapi 200% itu bakal dibalikin plek-plekan 200%. Karena kan saya bilang tadi, asuransi apalagi PID itu untuk jangka panjang, Van. Jadi memang proyeksi untuk jangka panjang. Kalau untuk 2-3 tahun ya nggak kembali memang. Karena loyalty bonus bakal, namanya juga loyalty bonus kan. Bonus kesetiaan. Iya betul. Kalau setia sama polis Prudential, jadi mulai dari tahun ke-11 sampai ke-20 loyalty akuisisi itu dibalikin semua ke mana? Ke yang kantong tadi kanan. kantong investasi tadi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau jaga polis PID di Prudential dalam jangka panjang cuma ada premi sama cost of insurance doang. Oke, ini perlu di stabilo ya, ini jangka panjang dan loyalty ya. Jadi bukan 1 tahun terus bisa untung 200%. Oh nggak mungkin. Jadi ini jangka panjang tuh bisa 10 tahun maybe. 10 tahun itu masa akuisisinya doang. Setahun 11 baru dapat tuh Van. 11 sampai begitu tahun 20 itu semua langsung impas biaya akuisisinya. Dan nasabah nggak usah pusing-pusing ngitung karena itu langsung akan masuk ke dana investasinya tadi. Gitu. Yang akan berasanya pas si nasabah makin tua itu loh yang tadi. Gitu. Jadi gitu ya sahabat Prudential, udah mulai tertarik bisa langsung hubungi mereka berdua ini ya gitu. Sebelum dilanjutkan, di sini ya, langsung promo ya kan. Mau langsung 50M bisa, amin ya. Amin. Oke, dilanjutkan dulu mungkin kalau dari kakaknya gimana? Balik lagi, mana yang lebih baik gitu ya, itu tergantung dari masing-masing sih sebenarnya. Sekuat apa kondisi keuangan dari orang tersebut, betul, gitu ya. Betul. Kalau misalkan orang tersebut masih dalam tahap memulai karirnya, gitu ya, nggak ada salahnya dia ngambil yang tradisional, gitu ya. Pada saat dia sudah dipromosikan menjadi seorang manajer, ya gajinya udah lumayan, gitu ya. Mungkin bisa dipikirkan untuk mengambil yang namanya PID, gitu, ya. Karena seperti yang tadi udah dijelaskan, premi PID pasti lebih mahal, ya, pasti lebih tinggi. Awalnya. Compare dengan kalau kita ngambil yang tradisional. Tapi lebih tinggi ini sebenarnya kita persiapkan
apa ya Francis bilangnya, jadi mempersiapkan di awal untuk nanti. Untuk kenaikan Ya. cost of insurance di masa tua di kita. masa tua gitu ya, trade off lah ya. Iya betul. Walaupun bayarnya di depan jauh mungkin dibanding tradisional, tapi at least justru itu malah bagus sih Kak ketika misalnya masih muda. Jadi kita terhindar dari FOMO juga. Jadi uang Betul. kita disisihkan Iya. untuk masa depan kita, which is itu proteksi diri kita, proteksi kesehatan ya. Yang saya bilang Daripada- dipaksa nabung lebih itu loh. Betul. Nggak cuma asuransi kesehatan loh Iya, sebenarnya, iya. karena seiring berjalannya waktu, umur kita semakin nambah gitu ya, itu proteksi pasti akan semakin meluas, Yep. melebar gitu ya. Jadi benar banget yang tadi Fania bilang bahwa pemikiran FOMO itu udah nggak akan kepikir pada saat nanti kita sudah berkeluarga gitu ya, udah punya anak, tadinya 1 ya 2, 3 misalkan gitu ya. FOMO-nya nambah anak, Kak. FOMO-nya nambah anak, ikut-ikutan nambah anak gitu kan. Nah, jadi yang kepikiran itu adalah ini gimana saya memberikan Jaminan. security yang mumpuni untuk keluarga saya gitu ya. betul. Supaya lifestyle-nya tetap terjaga. Ada nggak ada saya gitu ya. Mindset-nya udah beda lah ya. Mindset-nya udah beda. Betul, udah nggak gitu. ngikutin gengsi lagi, tapi lebih ke gimana proteksi kesehatan untuk keluarga, Betul. untuk anak-anak dan juga lainnya. Betul. Oke sahabat Prudential, aku ada satu pertanyaan yang kayaknya nih perlu banget ditanyakan kepada Kak Frans dan juga Kak Sandi. Karena mungkin ada banyak banget sahabat Prudential yang juga ingin menanyakan nih, kalau misalnya bagi kaum muslim nih, kadang kan melihat sesuatu asuransi seperti ini tuh takut ada riba, terus halal dan tidak halalnya. Nah itu gimana sih Kak pandangannya kalau dari kakak yang mungkin lebih profesional di bidang tersebut? Jadi sebenarnya yang namanya asuransi itu sekarang ada yang konvensional, Yap. ada yang syariah. Oh ada Ya. juga. Ada yang syariah ya. Dan itu ada yang di tradisional dan ada yang di PAID juga. Oke, jadi menarik banget ya Kak. Jadi kalau misalnya syariah itu pun juga sudah di-approve oleh DPS, oh iya, itu Dewan pengawas syariah. Oh baik. Jadi ketika misalnya ada sahabat Prudential nih yang tanya-tanya, kalau misalnya yang muslim itu apakah halal kalau misalnya mengambil asuransi itu memang ada sistem yang memang membedakan ya? Ya, jadi pengelolaan ini memang sudah dibedakan ya antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ya, asuransi syariah ini seperti yang tadi dibilang itu sudah diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ya, di dalamnya siapa? Ya di dalamnya ya orang-orang yang berkompeten lah. Ada ulama-ulama juga gitu ya di sana gitu. Nah, jadi ya bisa dijawab sendirilah apakah itu halal atau haram gitu ya. Baik, Gitu. jadi sudah terjawab ya sahabat Prudential buat yang tanya-tanya kira-kira halal atau tidak. Bahkan sudah di-approve juga oleh DPS, jadi semuanya aman. Ya. Dan tentunya juga seperti yang udah dijelaskan tadi ya Kak, kalau dari sistem pengelolaannya pun juga berbeda dan tentunya sudah sesuai dengan standar dari DPS sendiri. Betul, betul. Oke. Diawasin ya, diawasin. Oh ya, diawasin juga. diawasin. Oh Gitu. baik, jadi udah semakin yakin ya. Semakin yakin. Bisa yang misalnya tertarik hubungin sama dia. Fania yakin nggak nih Fania? Oke, habis ini ya kita obrolkan ya. Iya, boleh. Oke, jadi buat kalian jangan takut lagi untuk bisa mengambil karena Prudential adalah salah satu asuransi yang tentunya membedakan ya antara yang sudah memisahkan pengelolaannya antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ya, dan Fania mungkin perlu dicatat bahwa asuransi syariah ini bukan khusus untuk muslim. Ya, bukan pangsa pasarnya khusus muslim berarti yang Muslim non muslim only gitu, enggak ya. Justru banyak yang non muslim juga mengambil karena ada beberapa kelebihan yang memang ditawarkan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya yang non pun juga bisa ya. Bisa. Agama apapun kan. Apapun. Baik, menarik sekali loh. Jadi buat kalian bisa ada pilihan lagi nih. Selain tradisional juga yang tadi PD, ada pilihan juga kalian mau ngambil yang konvensional ataupun yang syariah. Betul. Wow, ada pesan terakhir mungkin untuk anak muda sekarang supaya bisa mengatur keuangannya dengan baik Kak? Kalau dari saya yang penting tahu manfaat, konsekuensi dan biaya. Biaya maksudnya biaya yang ada di asuransi PAID maupun tradisional. Yep. Terus balik lagi ke yang tadi si Kak Sandi bilang,
lihat dari kemampuan. Kalau buat saya juga usia sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau udah tahu 3 tadi, apa tuh Kak dari 3-nya itu? Apa ya 3? Biaya, konsekuensi, sama manfaatnya masing-masing. Bisa ditentuin dari situ mau pilih yang mana. Cuman kalau saya sendiri, saya lebih ke PAID gitu. Oke, Kak Sandi. Pesan saya gini, asuransi ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya perencanaan keuangan. Dan hakikatnya anak-anak muda sekarang ini sudah memperhatikan perencanaan keuangan sejak dini, gitu kan, untuk menjamin apa yang dia inginkan di kemudian hari ini bisa tercapai, gitu. Nah, jadi cobalah untuk mencari tahu, gitu ya. Kira-kira kebutuhan saya ini di asuransi ini seperti apa, gitu ya. Walaupun belum married, walaupun belum punya anak, bukan berarti yang bersangkutan nggak perlu asuransi, ya. Perlukan tahu, hubungi nomor ini, ya. Hubungi nomor ini. Yang ini aja. Kok jadi berantem gitu? Jadi berantem ya gitu. Ya, hubungi orang yang paham, gitu ya, mengenai kebutuhan, ya. Betul. Karena kalau kita udah membicarakan yang namanya financial needs, ya, itu aspeknya luas banget, gitu ya. Pas lagi muda sekarang, ya, coba mulai dengan apa yang dibutuhkan, gitu. Itu aja sih. Oh iya, Van, tambahin. Boleh. Buat teman-teman juga harus jangan percaya doang ya. Ya Kak ya, maksudnya kalau mau ngambil suatu produk, mau PAID, tradisional, Research dulu lah iya. ya. Betul. Yang dikasih tuh baca dulu gitu. Jangan percaya doang sama Apa kata orang. yes, gitu. Jangan. Kita harus cari tahu juga. Udah gitu, selain tadi manfaat, biaya, konsekuensi, yang penting sesuaiin sama kebutuhan dan kemampuan. Betul. Kalau cocok sama kebutuhan, kemampuan dan semua yang kita mau, sah-sah aja sebenarnya, ambil yang mana aja, itu berarti kan udah paling cocok gitu. Betul. Cari tahu juga lebih, jangan percaya aja gitu. Itu dia pesan dari Kak Sandi dan juga Kak Frans yang mungkin bisa berguna juga untuk kalian semua yang lagi mendengarkan di rumah dan juga dimanapun. Yang jelas yang paling penting kalau misalnya FOMO harus dipertanyakan kepada diri sendiri, mau sampai kapan ngikutin gengsi, mau sampai kapan duitnya habis gak kecapai impian-impian yang udah kalian impikan sebelumnya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa investasi kesehatan untuk kalian dan juga proteksi diri kalian, karena itu yang paling penting dari semuanya. Kalau kalian udah bisa punya rumah di Canggu tapi kalian sakit, duitnya habis buat Gak kesehatan. bisa menikmati Betul, juga sampai ya. jual rumah kan sama aja ujung-ujungnya gitu. Jadi yang paling penting adalah proteksi diri. Tadi juga udah sempat dijelaskan sama Kak Sandi dan juga Kak Frans kalau ada yang tradisional dan juga ada yang PAID ya kalau asuransi kesehatan. Dan yang PAID itu manfaatnya lebih banyak. Kita juga walaupun biaya di awal mungkin lebih besar, tapi bisa menjaga masa depan kita. Dan tentunya kalau misalnya tadi ada cuti premi dan juga fasilitas lainnya itu juga sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Sandi dan juga Kak Frans atas waktunya. Dan jangan lupa juga untuk sahabat Prudential, tonton episode lainnya supaya kalian bisa mencapai financial freedom kalian. And see you on next episode semuanya. Bye!